Kita bangun, maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin. Sebelum Pak Karto ketangkap, itu dia udah nyuruh bikin senjata, ngasah ilmu itu, yang bagus, senjata yang bagus. Nanti disuplai alat yang bagus-bagus juga. Nah, dari beberapa perjalanan itu kan Pak Karto ini yang paling aktif yang menyuruh pembuatan itu. Dia bagian militer atau bagian aku kurang paham. Nah, terakhir ada pertemuan tanggal berapa lupa itu dengan Pak Haidar itu 2016. Itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer, disuruh hentikan. Nah, di situ terus terang karena aku yang punya ilmu di situ, punya kemauan, terus punya apa ya, yang pingin beramaliyah buat senjata, aku sangat kecewa aslinya dulu. Udah itu dari tahun 2016 itu udah macet itu pembuatan. Nanti 2020 ini baru mulai jalan lagi. Itu aja kondisi alatnya itu seperti yang ketangkap itu kan nggak maksimal itu. Ya tapi masih bisa. 2020 semenjak 4 bulan sebelum aku ditangkap itu. Nah itu sudah bukan dari sudah bukan dari pusat, tapi perseorangan yang namanya Budi Handuk. Sebelumnya polisi menyebut jika pendanaan kegiatan terorisme Jamaah Islamiyah di Lampung berasal dari sejumlah kotak amal. Polisi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait temuan kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber dana terorisme. Kepada tersangka ini yang kita tangkap ini berkaitan dengan JI itu ada 3. Itu yang pertama dari kotak amal ya. Dan kemarin sudah disampaikan kotak amal yang terdaftar ya. Terdaftar resmi yang dipasang di berbagai macam ya, di berbagai macam tempat ataupun lokasi yang mudah dilihat oleh orang ya, yang mudah ada transaksinya orang, sehingga kalau misalnya ada kembalian atau apa bisa dia menyisikan untuk mengisi itu. Kemudian juga berkaitan dengan kotak amal ya, kami sudah nanti kita koordinasi dengan di Depak ya, kan kita komunikasi di sana berkaitan dengan kotak amal itu seperti apa, nanti kita sampaikan pada mereka bahwa kotak amal yang digunakan yang ini adalah untuk pendanaan teroris kegiatannya, dan nanti kan kita komunikasikan ya di sana. Itu masalah nanti kotak amal itu dipasang atau tidak nanti dari instansi terkait nanti yang akan melakukan. Ya sabar. Siap. Lampu. Mirip service tank dia. Iya. Iya, ada yang bisa penerangan satu gitu ya. Hah? Masuk. Ya wis. Dek, jangan maju-maju dulu, Dek. Coba, Pak. Boleh Pak, di mana Pak? Kemarin nemunya Pak?
Di bawah kolong. Di bawah kolong ya. Ini udah pasti udah diperiksa kalau semua. Ada buku-buku mencurigakan nggak, Pak? Ditemukan buku-buku agama. Barang buktinya. Oh ya, ini udah dirilis kemarin. Bisa tunjukin ke kita, Pak? Ini ya. Ini perlengkapan untuk persiapan alat Ini bahan ya. bahan-bahannya yang ini Jadi yang ditemukan ini ya. Sama magasin ya. sama magazin, ini bahan-bahan magazin, ini bahan-bahan magazin. Ini ada crisbow, ada busur, Itu juga hasil buatan dia ya. hasil buatan. Ada yang khusus nggak? Satu aja di senjata. Kita Ya udah nanti ini dikirim saya. Senjata ditemukan di mana? Di bawah-bawah. Di bawah-bawah kolong ya. 8 senjata ya. bukan 8 senjata. Berapa? Di sini kita temukan Satu. Senjata api. senjata api tadi. Yang di bunker Di bunker waktu itu kayaknya nggak ketemu. jadi yang di sini satu. Di sini satu. Yang lainnya? Yang lainnya kan masih yang di sini masih dalam bentuk dari ekspor. Oh, bohong apa tadi? Ada buku apa itu, Dut? Kurang monitor ijazah. Santelor. Setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Jadi memang di dalam bunker tersebut itu tempat persembunyian daripada barang-barang bukti, termasuk juga dalam aktivitas melakukan perakitan senjata api dan juga dalam merakit bom. Jadi apa gunanya air yang setinggi lutut ya? Itu adalah untuk membuat kedap suara. Jadi memang dilakukan peledakan di dalam uji senjata tersebut di dalam lokasi ini. Dan suara daripada suara bebek ini, suara hewan bebek ini yang istilahnya dapat membuat pengaruh orang tidak terdengar suara ini. Jadi memang sangat pandai sekali terhadap tersangka ini. Dilihat ya, memang Upik Lawangan ini sangat pandai untuk membaca situasi yang ada. Memang dilihat di sini antara masyarakat satu dengan yang lain sangatlah berjauhan dan hamparan juga cukup hamparan sawah juga cukup luas dan juga masyarakat di sini menganggap dia adalah sebagai berprofesi sebagai peternak bebek atau peternak itik. Itu yang saya sampaikan. Di Lampung Tengah sendiri udah berapa lama ini Upik Abdul ini tinggal di sini, Pak? Ya, kalau dikatakan ya cukup lama ya. Artinya kita ketahui bersama semenjak Upik Lawanga ini adalah semenjak menjadi DPO dari beberapa kasus yang ada, ya baik dari bom Tentena kemudian di Poso sampai dia melarikan diri ke sini. Ya itu cukup lama sampailah kemarin atau beberapa waktu yang lalu di tanggal 23 November 2020 dapat ditangkap dengan tanpa adanya perlawanan dan barang bukti sudah kita saksikan sama-sama tadi.
Adakah jenis senjata yang dia buat? Sampaikan bahwa kemarin rangkaian-rangkaian penangkapan daripada tersangka DPO ini yang paling dicari ini salah satunya adalah DPO Upik Lawanga tanggal 23 November 2020 dan satu lagi adalah tersangka Zulkarnain alias Arif Sunarso. Nah, itu juga Arif Sunarso juga sama. Keduanya ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, salah satunya adalah ini Upik Lawanga ini adalah seorang profesor yang bisa dikatakan di kelompok ini karena memang dia kepandaiannya dalam merakit dan merakit senjata dan juga alat bahan-bahan peledak yang lainnya. Yaitu dia kemampuan dia seperti itu dan sudah teruji dan sudah pernah di. Oh, banyak bebeknya ya. Masih ada? Oh, udah. Sudah dijualin kan? Udah dijual langsung juga, Pak. Oleh pemiliknya. Oh.